Pastor Trivena Jochebed bersama dengan suaminya, Pastor Maxi Edward, adalah Gembala Regional GMS Sumatera. Beliau adalah pasangan hamba Tuhan yang memiliki kerinduan untuk terus-menerus melahirkan gembala-gembala yang memiliki hati Bapa, murni, berani, dan penuh hikmat dalam merintis serta membangun gereja-gereja untuk menjangkau yang terhilang. Dan setiap gereja lokal yang muncul harus menjadi rumah rohani yang menerima dan mengasihi segala suku bangsa. Shalom seluruh keluargaku di seluruh Sumatera. Senang sekali bertemu dengan Anda di Apostolic Conference. Saya berdoa Anda dalam keadaan baik dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya saya saat ini berdiri di hadapan orang-orang, di hadapan keluarga-keluarga, di hadapan jemaat Tuhan atau siapapun Anda, bahkan Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung. Saya percaya saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang terbuka hatinya dengan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus berbicara dan menjamah sampai kedalaman hati Anda. Baik Bapak Ibu Saudara, saya rindu hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Markus 6 ayat yang ke-30. Markus 6 ayat yang ke-30 sampai 43. Ayat yang ke-30 berkata demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus mengutus rasul-rasulnya pergi berdua-dua untuk melayani banyak orang. Mereka memberitakan Injil, mereka mengusir setan, mereka membawa orang-orang bertobat kembali kepada kebenaran, dan mereka menyembuhkan banyak orang sakit. Dan sepulang dari perjalanan itu, rasul-rasul kembali dan mereka menyampaikan kepada Yesus, menceritakan apa yang terjadi di sepanjang pelayanan mereka. Dan ayat 31, Tuhan berkata kepada mereka, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus melihat bahwa murid-muridnya hari itu adalah orang-orang yang bekerja keras. Mereka melayani, bertemu dengan banyak orang. Dan oleh karena itu Yesus berkata, mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Kita menyingkir ke satu tempat yang hanya ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan mari kita beristirahat seketika. Karena dikatakan seharian itu bertemu dengan banyak orang. Bahkan makan pun mereka tidak sempat. Demikian rupa kondisi Yesus dan ke-12 muridnya. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Keberadaan Yesus dan murid-muridnya ternyata diketahui oleh banyak orang. Dan mereka coba mencari Yesus dan murid-muridnya, mereka mengejar dan mereka datang dari berbagai kota dan melalui jalan darat mereka mencoba mencari dan menemukan Yesus. Ayat 34, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika Yesus mendarat, karena sebelumnya bertolak dari danau, maka Yesus melihat sejumlah besar orang banyak. Begitu banyak orang datang berkerumun, dan mereka rindu ingin berjumpa dengan Yesus. Mereka datang dengan banyak kebutuhan. Dikatakan ketika Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bayangkan Bapak Ibu, ketika dikatakan Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak punya gembala, maka itu adalah apa yang Yesus lihat dari orang-orang tersebut adalah begitu banyak orang-orang di sana yang penuh dengan kebutuhan, penuh dengan penderitaan.
Ada banyak orang yang mungkin pada saat itu mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Mereka mungkin mengalami banyak masalah. Mereka mungkin terikat dengan roh jahat. Mereka mungkin datang dengan sakit penyakit. Dan ketika Yesus melihat hal itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hari ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat. Mari kita belajar melihat seperti Yesus melihat. Hari-hari ini kita tahu kita berada dalam sebuah tantangan. Hari-hari ini dunia berada dalam sebuah pergumulan besar. Dan tentunya memang ada banyak kebutuhan baik dari kita sendiri, keluarga kita sendiri. Bahkan mungkin masih ada banyak pertanyaan yang kita belum tahu jawabannya. Tetapi apa yang Yesus minta kita lakukan? Ketika Yesus dengan ke-12 muridnya, di satu masa mereka juga di masa yang letih, mereka di masa penuh dengan kerinduan untuk benar-benar punya waktu sendiri, mereka butuh istirahat, bahkan mereka pun gak sempat untuk makan. Di masa-masa itu, justru orang banyak mencari mereka. Dan di masa-masa itu Yesus melihat langsung ke dalaman hati mereka, apa yang dibutuhkan, apa yang hari ini menjadi seruan hati mereka. Sekalipun mereka gak sampaikan satu persatu, tapi Yesus melihat sebuah kebutuhan. Hari ini apa yang Anda lihat Bapak Ibu Saudara? Saya tahu hari ini ada kebutuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar seperti Yesus melihat. Mari kita belajar letakkan sejenak hari ini apa yang menjadi kerinduan, pergumulan Anda. Saya tahu Tuhan gak pernah tutup mata. Dan ketika kita mulai meletakkan, maka mari kita melihat ke sekitar kita. Mari kita mulai melihat apa yang Yesus mau kita lihat. Mungkin pertama-tama Anda harus lihat keluarga Anda sendiri. Mungkin Anda harus lihat pasangan Anda, anak Anda, orang tua. Atau mungkin Anda lihat ke sekitar lingkungan Anda, rekan kerja Anda, mungkin teman sekolah. Hari ini apa yang terjadi dengan mereka, Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda mau izinkan untuk melihat seperti Yesus melihat, saya percaya Anda akan melihat begitu banyak seruan hari-hari ini. Begitu banyak orang menjerit hari-hari ini. Begitu banyak orang berkata, tolong saya. Begitu banyak orang yang berseru, saya enggak bisa, saya enggak tahu, saya butuh jalan keluar. Dan ada juga banyak orang-orang yang hari ini mungkin hidupnya berjalan waktu demi waktu tanpa tujuan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk setiap kita belajar seperti ketika Yesus tiba di tepi danau itu. Dan dia datang menghampiri kumpulan orang banyak itu. Dan dikatakan, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya inilah waktunya untuk Anda dan saya melihat seperti Yesus melihat. Ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, perhatikan ya. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Anda lihat Bapak Ibu, ketika ayat 34 dikatakan Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, betapa banyak orang butuh Yesus di masa-masa ini. Dan di situ tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata ayat 36, ayat 35 dan ayat 37, murid-muridnya melihatnya berbeda Bapak Ibu Saudara. Murid-murid mulai melihat ini waktu sudah mulai malam. Dan bagaimana nih kumpulan orang banyak ini, mereka tetap berada di sana dan mau mendengarkan ajaran Yesus. Lalu murid-murid berkata, suruh mereka pergi. Suruh mereka pergi, mereka harus membeli makan. Di desa-desa, di kampung-kampung, mereka harus urus diri mereka. Apa yang Yesus lihat ternyata belum sampai ke murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya berdoa untuk setiap kita menangkap apa yang Yesus mau kita tangkap, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, murid-muridnya justru sebaliknya, suruh mereka pergi. Tolong mereka pergi aja. Biar mereka mencari solusi untuk permasalahan mereka sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat kontras dengan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus rasakan di hatinya.
ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Wow, jawaban Yesus sangat to the point, sangat langsung, sangat jelas. Dan Yesus memberikan sebuah perintah. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ternyata bukan suruh pergi membeli makanan ke kota-kota atau ke desa atau kampung sekitar. Tetapi murid-murid kamu yang harus memberi makan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di benak para murid? Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Murid-murid langsung keluar kalkulasinya. Dengan begitu banyak orang, kita harus menghabiskan kurang lebih 2/3 dari gaji setahun untuk memberi setiap mereka makanan. Bagaimana mungkin Tuhan? Mereka tidak mengerti maksud Tuhan Yesus. Tahukah saudara ketika Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Saya tangkap itu di dalam hati saya. Karena saya tahu ketika Yesus berkata yang memberi makan, mereka mendapatkan makanan itu bukan ketika mereka pergi, tapi dari kamu, dari setiap Anda dan saya. Kalau Anda dan saya adalah murid Kristus, maka itu adalah tanggung jawab kita untuk memberi makan. Bapak Ibu Saudara, tangkap ini baik-baik. Ketika Tuhan Yesus berkata, kita harus memberi makan. Itu adalah sebuah kepercayaan. Dan di sana terkandung sebuah kesanggupan bahwa Yesus tahu bahwa setiap kita bisa memberi makan. Katakan amin. Tahukah Anda, kalau Anda melihat sekitar Anda hari-hari ini, kalau Anda melihat lingkungan di mana Anda tinggal, kota, wilayah, di sekitar Anda hari-hari ini, Anda akan menemukan banyak orang yang sedang kelaparan hari-hari ini. Mereka mencari, mereka rindu adanya sebuah tuntunan, adanya sebuah arahan. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang dalam kesusahan. Ada begitu banyak orang yang dalam kesusahan, bahkan mereka nggak mengerti lagi bagaimana mereka harus menjalani hidup hari-hari ini. Betapa banyak orang-orang yang menderita. Dan mereka membutuhkan makanan. Dan itu ada di tangan Anda dan saya sebagai muridnya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika Yesus berkata kamu harus memberi makan, ada sesuatu yang sangat mendasar yang Yesus sedang latih pada murid-muridnya. Yesus sudah berkata bahwa kamu itu harus jadi bapak. Yesus sedang melahirkan hati seorang gembala dari murid-muridnya. Sebelumnya ketika Yesus melihat orang banyak, murid-muridnya nggak nangkap hati Tuhan. Ketika murid-murid melihat situasi, kondisi, justru murid-murid menyuruh mereka pergi. Dan Yesus justru berkata sebaliknya, no. Kamu yang harus beri mereka makan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Yesus sedang mempercayakan sesuatu di tangan kita hari ini. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda, apapun profesimu, berapapun usiamu hari ini, tidak ada halangan untuk dipakai Tuhan. Yang perlu adalah hati yang mau. Dan hari ini Tuhan memberikan sebuah amanat kepada setiap kita. Saya harus memberi mereka makan. Mawar Syaron harus memberi makan kota ini, pulau ini. Tahukah Anda Bapak Saudara, tahun lalu lahir sebuah visi untuk mengadopsi. Tahun 2030 kami rindu ada 50 gereja yang akan berdiri di Pulau Sumatera. Kami mengadopsi 50 gereja dari 300 gereja yang hari ini didoakan. Dan kami percaya tidak ada seorang pun yang kebetulan yang berada di tempatnya. Anda dan saya punya tugas yang sama. Mari sama-sama kita beri makan. Mari sama-sama kita bergerak. Mawar Syaron adalah gereja di mana setiap Anda dan saya dipakai Tuhan dengan besar. Kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menyelesaikan misi ini. Ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, berapa banyak roti yang ada padamu? Yesus gak mencari dari luar. Yesus gak mencari-cari
jalan keluar dari entah dari mana. Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Ada sesuatu yang sudah Tuhan letakkan di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Cobalah periksa. Kalau mungkin kita ngerasa, kayaknya kita ini gak bisa, bagaimana mungkin? Kita harus memberi makan satu pulau ini. Dari ujung Aceh sampai ke Lampung. Begitu besar, bagaimana mungkin? Gimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya? Tuhan berkata, coba periksa. Mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita gak pernah salah, katakan amin. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ternyata ada 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, di Injil Yohanes dikatakan ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ternyata dari sekian banyak orang itu, dari sekitar 5.000 orang laki-laki, itu ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika mereka mendapati hal itu, tentunya mereka berpikir, murid-muridnya berpikir. Lalu Tuhan tetap berkata, ayat 39, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bertanya kepada kita, berapa banyak roti yang ada padamu? Kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan. Betul. Apa yang Mawar Sharon punya? Kenapa Tuhan percayakan visi ini? Saya berdoa dan saya percaya kalau Tuhan berikan visi, maka Tuhan akan memberikan kemampuan untuk setiap kita menyelesaikan visi, katakan amin. Apa yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara? 5 roti, 2 ikan menggambarkan sesuatu yang kecil. Menggambarkan sesuatu yang mungkin dipandang manusia, apa artinya? Bagaimana bisa? 5 roti dan 2 ikan ini menggambarkan sebuah komunitas rohani yang ada di gereja Mawar Sharon. Sebuah komunitas kecil, small group yang kita sebut connect group. CG-CG yang luar biasa di Mawar Sharon. Mungkin seakan-akan kita berpikir bagaimana mungkin? Saya hanya seorang member CG. Saya ini baru belajar menjadi sponsor. Bahkan saya belum lama menjadi CG leader. Bagaimana mungkin? Bapak Ibu Saudara, sangat menarik ketika Tuhan tertarik justru dari sesuatu yang kecil. Tuhan tertarik dari sebuah gambaran yang mungkin bagi banyak orang, bagi manusia pada umumnya, bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan dan menyelesaikan visi ini. Dan Tuhan menyuruh orang-orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok, ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, ayat 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bapak Ibu Saudara, di sini kita sudah mengetahui mujizat ini. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dari mujizat 5 roti, 2 ikan ini memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mungkin diperkirakan bisa 10.000 atau 15.000 dengan istri dan anak-anak. Tetapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah apa yang ada pada kita hari ini. Sebuah DNA yang ada di gereja Mawar Sharon adalah connect group, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika connect group itu diserahkan kepada Tuhan, saya percaya dari satu connect group, itu akan melahirkan, akan terbagi-bagi, dan akan memberi makan. Ada banyak keluarga-keluarga di luar sana yang hari ini mungkin di ujung perceraian. Ada banyak mungkin anak-anak muda yang gak tahu arti hidupnya apa. Ada banyak mungkin anak-anak kecil yang menangis karena mereka melihat orang tuanya selalu bertengkar. Ada banyak orang yang hari ini menjerit karena gak punya pekerjaan. Ada banyak orang yang hari-hari ini terus-menerus terikat dengan dosa dan gak tahu jalan keluarnya.
Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk setiap Anda melihat hal ini. Kalau kita hari ini berada di dalam gereja Mawar Sharon, dan Tuhan percayakan CG sebagai DNA di gereja kita, maka sungguh-sungguh kita harus hidupi untuk Connect Group ini, sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada 3 hal mendasar yang saya mau share mengenai Connect Group. Bahwa Connect Group itu yang pertama adalah sebuah rumah rohani. Kenapa sebuah rumah rohani? Karena setiap orang itu membutuhkan keluarga rohani, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang membutuhkan komunitas rohani. Setiap orang membutuhkan pengcoveran secara rohani. Karena itu kita yang butuh Connect Group. Saya mendorong Anda, untuk Anda yang hari ini sudah tergabung di Connect Group, mari terus bertumbuh. Mungkin ada sebuah proses, tapi saya tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Kalau hari ini Anda belum bergabung di Connect Group, saya mendorong Anda segeralah untuk bergabung di Connect Group, jangan tunda-tunda lagi. Saya dulu awal mula bergabung di Connect Group, Bapak Ibu Saudara. Saya cerita ini, saya merasa harusnya dulu bisa lebih baik. Karena dulu saya diajak ke Connect Group oleh seorang teman saya, itu 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya terus tolak, saya terus beri alasan, saya berkata saya nggak punya waktu, saya nggak bisa. Karena apa? Karena saya tidak memprioritaskan, saya tidak melihat apa yang penting di balik Connect Group. Saya cuma berpikir, ya saya orang Kristen, ya saya ke gereja. Dan akhirnya ada satu waktu, setelah 2 tahun, teman saya itu tetap setia mengajak saya. Dan di satu masa, waktu itu saya sudah selesai kuliah. Dan saya merasa waktu saya lebih longgar, dan akhirnya saya dengan berpikir, oke lah, gak apa-apa sekali-sekali. Gak ada motivasi di dalam hati saya waktu itu, saya pikir, oke, saya ikut. Dan sejak hari itu saya ikut. Ternyata saya tahu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hati saya. Dan sampai hari ini, Connect Group sangat berdampak dalam hidup saya. Dan dari situ saya tahu bahwa ternyata saya yang butuh komunitas rohani. Mulai pelan-pelan saya bergabung, saya mulai diubahkan Tuhan. Ada banyak karakter, ada banyak pembentukan yang Tuhan kerjakan, ada banyak paradigma yang diubahkan Tuhan. Dulu saya berpikir hanya beberapa orang yang dipakai Tuhan, bukan saya, orang lain yang dipakai Tuhan. Dan ternyata pemikiran itu salah total. Di situ saya belajar bahwa setiap Anda dan saya bisa dipakai Tuhan, siapapun Anda. Saya tahu waktu saya berkata demikian, ada orang-orang yang hari ini engkau meragukan dirimu, dipakai Tuhan, dengar baik-baik. Itu adalah tipu muslihat iblis. Setiap Anda bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Hari ini bergabunglah di Connect Group. Saya adalah produk dari Connect Group, Bapak Ibu Saudara. Saya tentunya masih harus belajar banyak. Tapi saya tidak pernah menyesal. Belasan tahun yang lalu saya memutuskan datang ke Connect Group. Sekitar 20 tahun yang lalu, bukan belasan tahun yang lalu, saya bergabung di Connect Group. Bagian yang kedua, Connect Group itu mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tadi saya cerita. Ketika kita datang di Connect Group, maka kita menjadi orang-orang yang dilatih. Kita menjadi orang-orang yang dimuridkan. Kita menjadi orang-orang yang dulu dari gelap dituntun menemukan terang, yaitu Kristus. Dan hidup kita diubahkan. Dari dulu kita nggak tahu apa-apa. Bahkan berdoa pun kita nggak tahu. Tapi di Connect Group, di rumah itu, semua orang diterima. Dan kita mulai dilatih, kita mulai dipercaya, kita mulai diperlengkapi. Dan dari sana kita menjadi orang-orang yang siap diutus untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengangkat 5 roti dan 2 ikan menengadah ke langit. Ketika ini diserahkan, ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita menyerahkan CG kita di hadapan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Tuhan sedang berkarya untuk setiap CG hari-hari ini. Mungkin beberapa harus mengalami penyesuaian karena hari ini kita CG secara online. Tetapi tidak ada yang bisa memadamkan api kebangunan rohani di hati kita, katakan amin. Sehingga sekalipun kita mungkin masih terbatas secara fasilitas, tapi tidak membatasi hubungan di antara kita. Saya berdoa untuk setiap Anda, terus Tuhan gerakkan kasih di dalam hati Anda, untuk kita terus
terus membangun connect group kita, sehingga setiap connect group, setiap member di dalamnya, itu menjadi orang-orang yang diubahkan dan siap untuk mengubahkan orang lain. Katakan amin. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. CG, Connect Group, adalah benih dari sebuah gereja. Dimanapun gereja Mawar Sharon, dan hari ini kita bersuka cita, ada CG-CG yang terus dimulai, dirintis. Dan kita berdoa dari kota-kota hari ini, atau di wilayah manapun, ketika CG-CG itu hadir, maka CG itu menjadi sebuah benih. Jangan pernah remehkan sesuatu yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan pun memulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil, kelihatannya gak berarti. Tapi Tuhan mempercayakan DNA ini di tangan kita. Sehingga ketika CG itu hadir di sebuah kota, atau mungkin di sebuah kompleks perumahan, atau mungkin di sebuah wilayah tertentu hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan akan mengurapi setiap CG itu. Dan kemudian menjadi CG yang bertumbuh dan melahirkan CG-CG berikutnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tidak memakai cara yang lain. Tuhan mau memakai Anda dan saya. Tuhan tidak berkata, suruh mereka beli, urus diri sendiri, urus untuk mereka bisa makan. Tetapi Tuhan berkata, engkau dan saya dipanggil untuk memberi mereka makan. Dan hari ini, saya mengucap syukur untuk CG-CG yang dilahirkan di banyak kota. Hari-hari ini, kita terhubung bahkan secara online. Tapi ketika secara online pun kita bisa merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Dan orang-orang dilayani, orang-orang dibaptis. Saya berdoa, tidak ada apapun yang dapat memadamkan api kebangunan rohani. Saya berdoa untuk setiap Anda hari ini melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk setiap Anda hari ini di dalam Connect Group. Dimanapun Anda berada, mari bangun Connect Group Anda. Support, sponsor, CG leader Anda. Doakan setiap hari. Mereka memikirkan member, mereka memikirkan pertumbuhan rohani. Mereka mendoakan Anda. Karena itu kita harus sama-sama topang pemimpin kita. Support pemimpin-pemimpin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika dari sana pengcoveran itu turun. Mengcover setiap kehidupan Anda. Memuridkan setiap Anda. Dan melihat potensi ilahi yang besar dalam hidup Anda. Sehingga setiap Anda dan saya itu akan memberkati, memberi makan banyak orang. Dan dikatakan mereka semua makan sampai kenyang. Ayat 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Anda ingat di awal kisah ini. Yesus dan murid-muridnya juga dalam keadaan yang letih. Dan bahkan mereka pun makan tidak sempat. Tetapi ketika mereka tetap berkata, aku letakkan sejenak. Aku mulai mengambil bagian dari hati Tuhan ini. Pada akhirnya tidak ada seorang pun yang kelaparan. Dan bahkan bukan cuman mereka makan sampai kenyang. Bahkan Tuhan selalu memberikan lebih. Tuhan selalu memberikan bonus Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang pertama-tama peduli dengan hidup Anda. Pertama-tama rindu untuk menjawab setiap kebutuhan Anda. Tetapi kadangkala Tuhan melatih hati kita untuk kita mulai mengambil beban, melihat sekitar kita, lihat seperti Yesus lihat. Ada banyak kebutuhan. Dan Yesus tahu di tanganmu dan di tanganku kita bisa memberi makan pulau ini. Katakan amin. Sama-sama kita hampiri Tuhan. Saya rindu Anda, para pemimpin CG, dimanapun Anda berada. Kalau hari ini Anda bersama dengan pasangan Anda, ataupun bahkan dengan anak Anda bisa bergandengan tangan. Sama-sama kita bangun. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus satu hati menyelesaikan visi ini. Kalau hari ini mungkin Anda sendirian, Anda bisa angkat tangan Anda. Tanda Anda menyerahkan hidup Anda. Dan tidak ada seorang pun yang sendirian. Sekalipun hari ini mungkin Anda hanya seorang diri. Tapi ketahuilah kita nggak ada yang sendirian. Sama-sama kita hampiri Tuhan.
Saya rindu kita naikkan satu pujian ini. Kita bawa panggilan kita, kepercayaan Tuhan. Untuk setiap Anda dan saya harus memberi makan bagi pulau ini. Sehingga 10 tahun ke depan lahirlah 50 gereja. Dari ujung atas sampai ujung bawah. Dimanapun Tuhan mau, biar kehendak Tuhan yang jadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita buat pulau tercinta. Sumatera untuk kemuliaan Tuhan. Aku berdiri mengangkat panji untuk memberitakan Injil. Sumatera untuk kemuliaan Tuhan. Aku berdiri ikrarkan janji, beri yang terbaik untuk keselamatan negeri. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pemimpin CG, setiap CG leader, coach TL, setiap sponsor, setiap member CG, ataupun siapapun hari ini yang mendengar pesan ini, gak ada satupun yang kebetulan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap mereka Engkau jamah. Biar firman ini masuk ke dalam hati mereka. Bahwa setiap kami punya panggilan yang sama untuk memberi makan pulau ini. Memberi makan kota di mana hari ini kami tinggal. Memberi makan di mana hari ini Engkau tempatkan kami. Tidak ada seorang pun yang kebetulan. Biar panggilan ini lahir di hati kami ya Tuhan. Untuk setiap kami berkata, pakai kami ya Tuhan. Sampai kami melihat Sumatera penuh kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini mereka membangun setiap connect group yang ada, biar setiap connect group menyala-nyala di dalam Tuhan. Hari ini satu dengan yang lain, saling menguatkan, bahu-membahu. Karena kami tahu Tuhan gak pernah salah pilih kami. Dan biar setiap orang-orang di dalamnya bangkit menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan biar kami melihat seperti Engkau melihat. Kamilah yang memberi mereka makan, bukan orang lain. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mereka menangkap hati Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang bergerak. Setiap CG menjadi CG yang hidup, CG yang mengubahkan. Dan CG yang menjadi benih untuk lahirnya gereja di mana-mana, di Sumatera. Di dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa, biar pengurapan ini turun untuk setiap CG yang ada. Aku berdoa, setiap CG bangkit menjadi CG yang hidup. Setiap CG terus menyala-nyala, terus bergerak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang kalah. Tapi setiap CG menyelesaikan misinya. Setiap CG bangkit, bergandengan tangan. Dan kami mau menyelesaikan visi 2030, 50 gereja di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap pribadi yang hari ini mendengarkan pesan ini. Setiap mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberi makan pulau ini. Berkati mereka. Setiap mereka, pertama-tama mereka makan dengan kenyang. Dan mereka akan pulang dan mendapatkan lebih dari apa yang Tuhan kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami rindu dipakai Tuhan membangun visi di pulau ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. We love you.